Oke, welcome back to channel Marta Sri Irwanto. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya guys, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, pada segmen ini kita kedatangan bintang tamu nih. Bukan ketahuan tamu undangan. Sahabat tamu bro. Sahabat tamu. Ya. Ya. Sahabat sekaligus tamu. Sekaligus tamu ya. Bersama saya Marta Sri Irwanto dan rekan saya Yudi. Dan Agung. sahabat tamu kita Agung. Lagi nggak marah dipaksakan juga. Ya guys, tapi jangan lupa ya guys, subscribe semuanya banyaknya. Dah. Kita kecilkan musiknya dulu. Oke, dan Dan keren ya kalau acara seperti ini keren juga ya. iya, ngobrol-ngobrol gini Orangnya aja. lepas gitu ya. Dan jangan lupa juga subscribe nih akun YouTube-nya Bang Agung ya. Iya. Nih akun YouTube-nya Agung Tenda Channel. Agung Tenda Channel. So, Tenda Channel, jangan lupa subscribe sebanyak-banyak. Tonton terus, jangan lupa like, share, komen ya guys. Nah, pada part ini kita akan bertanya-tanya dulu. Kita coba-coba tanya sama Bang Agung ini. kecil dikit kamu Pak. Kecil sedikit. Ya, biar lebih Biar lebih bening ya. Oke. Oke. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya kan kayaknya harusnya dimulai seperti itu. Oke. Padahal katanya kan ini kan rekannya Deddy Kombuser ya, bener ya? Rekannya Deddy Kombuser, tapi dia nggak kasih pembuka salam. Oke. Oke. Oke Bang Agung. Hmm, Kita mau tanya sedikit nih. apa tuh? Nah, Tentang apa nih? Tentang profesi atau tentang ya tentang profesinya boleh, Ya. tentang karya-karyanya juga boleh. karya ya? Atau mungkin kapan pertama-tama Ya, ya menggeluti kapan dunia pertama-tama. entertain ya? Iya betul. Oke ya. Kalau Oke. untuk menggeluti dunia entertain itu kita berawal di tahun 1998. Udah lahir. Udah lahir lo belum? Udah. Belum. Enggak. Enggak. Sudah. Belum. Ada udah. Udah. Enggak apa? Masak tembak. Jadi kita mengawali dunia entertain itu ya waktu pertama-tama kita di Ujung Batu. Sebenarnya sih kalau untuk basic nyanyi kita dari SD sudah nyanyi. Udah di Nyanyi. SMP juga kita udah pernah menjuarain festival dangdut, pernah sempat ada 3 kali tuh. 3 kali. Iya. Itu di mana tuh Bang? Itu kita di Asahan, Tanjung Oh di Balasan. Asahan. Dulu kan kita Medan. Medan. Pernah juga dulu kita ikut Bahana Suara Pelajar TPI pernah, sama Oh, itu bagus. bareng Faisal Asahan. Oh. Nah itu Yang seru lagunya banget. apa rasanya Bro? Yang lagu Faisal. Oh. Tiada apa yang dapat ku rasakan. Keren. Terus Ya tapi kan itu bukan album gua, album Faisal iya, Asahan. nanti kita coba juga Iya. sedikit kata Tapi tahu nggak? Betul. Waktu aku pertama-tama ikut festival nyanyi, itu kan kita ada tawaran kalau nggak salah dulu pencarian bakat di TPI itu, Bahana Suara Pelajar. Jadi kita ikut bareng sama Faisal Asahan. Jadi kebetulan kita nggak tahu, bukan kita mengatakan jurinya itu nggak jujur atau gimana, tapi nggak tahu kok bisa. Ya kami waktu itu memang udah ngerasa yakin tuh aku dan Faisal Asahan itu juara gitu. Iya. Sementara beberapa peserta yang menurut kita nggak layak masuk kok bisa masuk gitu kan. Kayak orang gila, tahu nggak? Faisal Asahan dulu sebelum dia keluar album Cinta Kasih Malaya, kita kan dia kan sering main ke kos kita, kan. Jadi dia kayak gimana ya? Bukan dikatakan galau, tapi kekesalan kita tuh sama dewan juri kali ya, hampir sama gitu. Jadi sampai aku pernah naruh rokok, tau nggak? Rokok di sini 3 batang, di sini 3 batang pernah. Terus di sini isap. Kita begadang sampai jam berapa? Pokoknya kesal, suasana kesal saat itu. Kenapa kita nggak jadi juara gitu? Tapi memang banyak kenyataannya gitu Hah? loh Bang. Kita kan juga pernah ikut lomba nih. Iya, bener. Lomba memang kayak gitu. Iya. Karena kita nggak tahu itu. Kesel kita sama jurinya gitu ya. Kita kalah. Nggak, masalahnya gini bro. Kalah sportnya nggak apa-apa. Iya masalahnya gini. Kita bukan Ah. mengatakan bahwa gimana ya. Yang Aku ingat para juri. Jujur. Kamu tuh masuk juri kita, Bro. Tapi Nggak, aku tuh insya Allah kalau menjadi juri kan memang Iya. semaksimal mungkin. Nggak, kan? masalahnya gini. Gitu. Masalahnya gini. Yang kita tahu yang Ah. juara 1 juara 2 yang juara 1 juara 2 itu
jujur kita bukan orang yang ahli betul dalam bervokal, mengolah vokal dalam saat itu. Jadi memang benar-benar kita lihat udah temponya dia salah, suaranya juga hancur, lebih parah dari kita gitu. Tapi kok bisa juara, makanya kita mungkin pada waktu itu jurinya lagi sakit telinga lagi ya, tapi kita walaupun begitu kita gak jerah. Walaupun tetap semangat ya. Ya tetap semangat. Kita waktu itu aku bareng Faisal Asahan itu nggak menang di Bahana Suara Pelajar. Jadi terus kita sesudah itu kan kita kan barengan dia Faisal Asahan itu kan STM nasional. Kalau saya kan STM Pemda bagian elektronika, dia bagian mesin. Jadi kedekatan kita tuh hampir setiap malam sering barengan. Begadang gitu sampai jam 3, jam 4, tapi orangnya baik banget, udah kayak keluarga gitu kan. Jadi nggak pernah kita nggak jerah. Terus aku ikut lagi ya, akhirnya pernah juga sempat meraih juara 1, juara 2, udah sering dapat juara gitu. Ada juga hikmahnya dari kekalahan tersebut. Ada dong. Jadi kita dapat pelajaran. Nggak, kalau kita kan dapat pelajaran kalau ada kan kita saat pertama kita gagal kan, oh salahku di mana ya? Ya kita kan lebih ini lagi ya gitu. Di saat kita gagal kan kita belajar dari kesalahan Iya. dari kegagalan kita gitu. Iya, ya sepintas segitu. Makanya tadi aku bilang kan mungkin disitulah awal Dari saya semuanya. iya mengawali dunia ini musik entertainer lah ya, bisa dikatakan entertainer. Sampai saya dapat tawaran untuk buat album gitu. Itu album pertamanya apa tuh? Album pertama saya yaitu karena kebetulan ya masih ada kaitannya dengan Faisal Asahan juga. Ya waktu itu Faisal Asahan kan udah melahirkan album Cinta Tasikmalaya, Bidadari Mimpi, Sakila, dia udah beberapa album, kita belum saat itu. Terus sepanggung ke panggung. iya, dari panggung ke panggung jadi MC. Tahu nggak budget gajinya? Dia gaji pertamanya. Ya. Gaji pertama kali MC dulu apa nyanyi dulu? Yang MC biasa kan kalau kita di organ tunggal tuh kan Otomatis nyanyi. Iya, MC sambil nyanyi. Kan kalau kita MC aja nggak nyanyi kayaknya nggak enak gitu. Ya itu biar penonton tahu itu kira-kira honor pertamanya saat MC 100.000. Tapi 100.000 pada zaman dahulu tuh, zaman itu tuh besar gitu kan? Iya, tapi sakit. Iya. Sakit tau ya. Sakitnya gimana bro coba? Kita kan kalau andaikan berangkat kita ke pesta, kita kan ikut organ tunggal. Iya. Jadi kita saat itu sepeda motor gak ada kan gitu. Sepeda motor kan gak ada. Terus jadi kita kan naik di di truk yang tempat alat-alat speaker itu tadi di belakang. Iya. Tahu nggak? Tahu. Jadi yang paling sedihnya itu kalau penyanyi yang cewek itu kan selalu di depan. Di depan gitu kan? kan? Ya di depan. Ya kalau di belakang mah beruntung karena sering pulang pagi. Iya. Ini di depan. Jadi cewek-cewek tadi di depan, kita di belakang. Tahu nggak yang sakitnya? Kita udah balik ke kerja, nge-MC nyanyi gitu kan? Itu kan sampai jam 3. Itu sering terjepit-jepit badan kita di antara speaker ke speaker. Sumpah. Goncangan gitu. Iya benar. Itu yang kita rasain ya, tapi indah kan masalah. Ya, indah satu. Kalau dibandingkan zaman-zaman sekarang nih, wah kacau. ya Game. jadi itu kan ya kalau sekarang kan udah enak, orang istilahnya tinggal tergantung selera kan gitu. Media kan. pun udah banyak sekarang. Ya itu perjalanan, makanya itu tahun berapa itu? Ya tahun 98 tadi saya pertama itu. Kalau yang apa tuh kan masih berdekatan dengan tahunnya tadi ya, sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000 saya rekaman album pertama itu yang judulnya Selasih Kusangka Mayang. Itu alirannya genre Dangdut slow rock. Dangdut slow rock. Iya. Bisa dicobain sedikit. Oh, ya itu Mana lagu. tahu penonton ingin. Enggak, itu kan gini. Tapi jangan lupa ya guys ya, untuk biar lebih dengar lebih fullnya lagu karyanya Bang Agung ini bisa kunjungi channel YouTube-nya di Agung Tenda Channel. Jangan lupa subscribe. Thank you ya. Jangan lupa tonton. Nah, jadi lagu itu tadi karena si Faisal Asahan sendiri kan kita ada pernah bawa dia beberapa paket untuk konser kemarin sama bareng Gudang Garam. Pertama saya bawa dulu bersama Gudang Garam itu ada 37 paket Faisal Asahan kan.
Jadi begitu udah selesai saya bawa dia kemarin untuk ini, untuk show keliling 37 paket. Akhirnya saya pun ditawarin juga sama dia. Ya ini kamu kenapa gak rekaman, Gung? Kan kita kan sama-sama sejalan penyanyi. Itu gitu. so 37 pakainya di daerah mananya tuh, Pak? Di Kepulauan Riau ini. Kepulauan Riau Iya. ya. Gede honornya. Pasti. lumayan lah Itu kita. kan- Enggak, itu tuh Faisalnya sendiri, aku sebagai manajer. Waktu itu aku hanya sebagai waktu pertama Ini mantan manajer juga, manajer yang gagal ya. Iya, kalau rock yang produk Gudang Garam itu pasti gede lah honornya, pasti. Iya. Karena aku juga pernah dibawa sama Gudang Garam Merah juga. Pernah ya? Manggung sama Jerok pernah. Ya juga. kalau dulu kan kalau Gudang Garam itu kan memang sering ke dangdut juga. Ya ke dangdut. Waktu zaman aku tuh Gudang Garamnya memang ke rock kami itu kan. Iya. Pop rock gitu. Makanya pernah manggung juga sama Jerok. Oh, pernah juga ya? Pernah manggung sama Jerok Jerok, ya? Makin Low gitu. Lumayan lah honornya. Lumayan ya. Lumayan. Tapi waktu itu aku cuma Alhamdulillah, bisa beli mobil, beli tanah, beli wow, kebun. wow, 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 wow. Beneran? Udah kali ini? Udah ada 3 kali kawin tapi gagal semua. Beneran bro? Dalam mimpi. Enggak. Dalam mimpi Gak apa-apa juga kalau ada kan Dalam memang mimpi. udah itu kan. Jadi kan kawin. Pasti. Ada kawin. Iya. Jadi saya Kawin online. waktu itu kan Faisal ini akhirnya sebenarnya saya belum terima nih tawaran Faisal Asahan, Bung rekaman gitu kan. Jadi aku waktu itu masih mikir, aduh ya enggak atau gimana kan. Tentu kita kan harus ada produser yang danain. Jadi pas waktu tahun 2000 itu kejadian tsunami Aceh. Ingat nggak? Tahun 2005. 2003. 2005. Tahun 2000 enggak? 2005. Tahun berapa tuh aku lupa. Yang 2005. kayaknya 2000 dah. 2004 akhir. Ya 2004 ya. Bulan Desember 2004 akhir. Iya, Oh, benar. waktu- Yang kejadian tsunami di Aceh di Iya, Nias. 2004. Waktu aku mau naik kelas 3 SMA gitu. 2004 dulu, 2004. Nah, jadi waktu itu kejadianlah tsunami di Aceh yang parah kan. Ya tanggal 26 ya. Jadi kebetulan waktu itu kita ada di sini. Tsunami. Kembali lagi. Iya. Jadi kita dulu kan waktu penawaran album pertama oleh Toko Monitor itu kan masih dalam bentuk pita kaset. Jadi lagunya itu jadi kita bingung mau rekaman lagu apa. Jadi pas kebetulan kita komunikasi dengan produsernya Toko Monitor. Jadi ya udah ini kebetulan sekarang kan ada tsunami di Aceh katanya. Iya. Mending itu aja Gung, kamu buat lagu tentang tsunami aja. Jadi aku saat itu belum berani untuk menciptain lagu. Aku tuh takut gitu ntar. Ya jadi kan waktu itu kita kan, setelah mendapat tawaran album, jadi Pak almarhum Pak Junaidi Toko Monitor itu nawarin, ini sekarang kan lagi tsunami kan. Ini bagus nih buat apa? Buat lagu. Jadi aku karena nggak berani tadi untuk menciptakan lagu sendiri, padahal aku sebenarnya udah saat itu udah hobi, tapi belum berani. Kalau ada kan takut kan kalau nggak diterima masyarakat, ntar diprotes gimana kan gitu. Jadi aku calling Faisal. Jadi Faisal Asahan waktu itu kan di Medan, dia serahin ke adik dia yang Bob M. Nur yang menciptakan lagu Sonia, tahu kan? Yang kalau dulu kan saya album pertama ditawarin dari Ambro kan, yang berjudul Badai Tsunami. Jadi akhirnya dengan satu kesempatan aku terpikir, aduh ini bagus banget nih karena ada produser yang ikut andil dalam album pertama aku gitu kan. Ya, akhirnya lahirlah lagunya. Album pertama saya itu Badai Tsunami. Namun setelah perjalanan ini tadi, pembuatan album udah selesai. Waktu itu kan dalam bentuk pita kaset. Jadi karena kebetulan di tahun kedua ada salah satu produser lagi di Pagaran Tapah, Bapak Haji Muktiali, diambil. Ini tadi karena dari Toko Monitor kan dalam bentuk pita, jadi Bapak Haji Mukti tadi diambil, dia mengambil apa ya aku katakannya ya, Mau ambil alih. ya mengambil Mengambil alih, alih. ya mengambil alih
produser lagu aku tadi yang Badai Tsunami, ya kan, diambil sama Haji Mukti dalam bentuk video gitu. Jadi setelah berjalan waktu, semakin kita kan begitu udah rekaman kan semakin banyak relasi gitu, orang-orang studio termasuk rekan-rekan ini. Jadi kita terpikir di situ, aduh untuk yang kedua ini ya udahlah aku ciptain lagu sendiri aja lah gitu. Dan untuk album kedua di Ekadura saya pernah syuting acara Kuda Lumping. Kebetulan bapak yang pimpinan Kuda Lumping ini tadi, dia udah pernah lihat lagu aku yang Badai Tsunami yang Selasih Sangka Maya. Jadi dia pun terpikir untuk membuat album lagi gitu. Akhirnya ya terlahirlah dalam benak saya untuk menciptakan lagu baru. Produsernya yang bapak yang pimpinan Kuda Lumping tadi. Oh, yang di Bakaran apa? Bukan, yang di Ekadura. Ekadura. Ya SP1. Jadi lahirlah album saya yang kedua itu dengan produser yang berbeda. Kalau produser pertama kan yang dalam bentuk kita kaset itu Toko Monitor. Terus yang video Bakaran Tapah. Iya, Bakaran Tapah. Dan setelah berjalan waktu, itu tadi dari waktu saya syuting Kuda Lumping, kebetulan yang pimpinan Kuda waktu itu kan masih rame-rame Kuda Lumping kan. Jadi bapak itu nawarin, buatin lagu bagus juga nih Bu. Jadi aku terpikir daripada aku harus sempat juga nih sama rekan-rekan musisi, aku minta ciptain lagu. Pernah aku terpikir, aku sebenarnya bukan waktu itu udah punya ide juga kalau dia kan buat lagu sendiri juga apa susahnya kan gitu. Gampang sebenarnya, tapi kita kan nggak pengen di label di cover itu kan nanti nama-nama kita semua kan kayak serakah kali kan gitu kan. Iya. Nah, jadi aku tanya beberapa rekan-rekan pencipta lagu, berapa satu lagu. Kita kan mikirkan juga produser kita yang tadi jangan terlalu berat, dia kan masih baru pertama menjadi produser kita. Jadi dengar harganya lumayan, ya udahlah aku buat lagu sendiri aja lah gitu. Akhirnya itulah terlahir lagu Duda Keren yang di dalamnya ada Doyan Selingkuh. Jadi dari awal 10 lagu itu padahal itu sebenarnya single album saya juga sebenarnya kan. Jadi dari 10 lagu itu nama saya semua penciptanya. Cuman aku terpikir, aduh gimana nih, kan gak enak juga kalau nih dalam satu VCD, kok aku sendiri yang ditonton, kan gak enak gitu kan. Jadi aku ajalah adik aku Tua sama Indra, itu makanya ada lagu Ini Zaman Ini Zaman Uang. Terus Gadis Kuda Lumping kita berkolaborasi situ bertiga, kakak beradik. Jadi berjalan waktu, setelah terlahir ini album kedua itu tadi Duda Keren, kan masuk lagi kita ke album ketiga. Di album ketiga kita kan udah berani karena tadi udah ciptain lagu tadi Duda Keren, Doyan Selingkuh, Tak Mungkin gitu. Jadi aku kan udah pede lah untuk yang berikutnya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ini. Dan aku lebih banyak mengintip, aduh gimana dia cara biar ini kan gitu. Akhirnya untuk lagu ketiga aku udah kehabisan akal nih. Ini genrenya kemana ya? Aku bingung gitu kan. Pertama kan rock dangdut kayak warna dangdut slow rock juga gitu ya kan. Jadi akhirnya di album volume ketiga ya pas waktu itu kejadian saya punya karyawan. Ini lucu, saya punya karyawan, dia punya ulah. Sering dia ada pacaran sama istri orang. Dia jadi cerita dia di lagu. Jadi dia pacaran dia pacaran sama istri orang. Jadi aku udah bilang sama dia, itu resikonya tinggi segala macam, pagi siang kita udah kayak emak-emak marah sama dia tuh. Kan gitu kan. Terus begitu aku marahin, kamu pikirkan baik-baik.
kalau kita menjalin hubungan dengan istri orang tuh risikonya tinggi segala macam. Terus dia marah sama aku marah karena aku kan sebagai bos kerjanya gitu kan. Punya Ditantang. gitu. Ya ditantang aku berantem. Bilang abang sama dia, jangan telepon aku, jangan SMS-in aku, dia yang ngajak aku selingkuh katanya. Jadi aku terpikir, oh berarti ini istri orang ini kesepian kan gitu. Jadi yang aku tahu juga banyak kan sekarang udah kan banyak sekali kita lihat kan di sana sini kan perselingkuhan itu kan umumnya rata-rata istri itu kan kesepian. Iya. Jadi begitu udah berantem aku sama anggota aku, karyawan aku, begitu dia aku keluarin, malamnya aku ambil pena, aku coret-coret, ya itulah terlahir lagu Istrimu Kesepian itu gitu. Jadi aku kan ini kan dia gini kan dia sendiri yang menyampaikan sama aku, bilang abang sama dia kan gitu, jangan diteleponin aku, jangan ini. Makanya bukan aku yang godain istrimu, kan ada kan? Itulah. Coba nyanyikan sedikit satu bait aja. Oke. Ya, kayak mana tuh lagu Iya. lagu apa? Lagu Istrimu apa? Kesepian. Istrimu Kesepian, Iya. teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau nonton nanti tuh bisa kunjungi channel Iya, Agung Tenda Channel. Agung Tenda Channel tuh. Judul lagunya Istrimu Kesepian. Istrimu Kesepian. Nih, kita Tapi dikit coba. aja ya. Sedikit aja. Karena juga ada malam kita nggak mood. Bukan aku yang godain istrimu, bukan aku yang ngajak kencan istrimu, SMS-in aku, ngajak curhatan, lalu telepon pengen ketemuan kayak gitu. Sih. Thank you. Emang kalau Tapi kurang bagus banget ya, karena kita kalau duduk. penyanyi itu kalau tanpa musik pun suaranya tetap bagus ya Yud ya. Iya, thank you. Ada juga. Ini kedua rekan-rekan ini juga orangnya sangat berpotensi loh, tapi dalam bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Ya kan, kalau kita kan memang tadi ceritanya lagu gitu. Kalau mereka ini banyak sih yang kita ketahui guys, banyak sekali kelebihan mereka. Tapi ya seperti itu tadi, jalurnya beda-beda gitu. Udah ada porsinya masing-masing. Iya, ada porsinya masing-masing. Jadi aku kemarin kepikir kan untuk lagu Istrimu Kesepian, aduh lagu kedua apa ya? Jadi bingung juga nih, haruskah aku mencari. Sementara ini untuk lagu ketiga kan nggak ada produsernya, aku sendiri. Oh, gitu. Iya, jadi aku mikir, andai kan aku mencari pencipta lagu, pernah aku ditawarin sama siapa pencipta lagu Cincin Putih, Erik LB. Ada kan yang pencipta lagu apa yang Cincin Putih, Caca Handika? Oh, cincin putih. Iya, benar. Jadi kebetulan aku kita udah pernah video call sama Bapak Erik itu kan. Jadi air mata bawang juga itu ciptaan dia. Jadi aku telepon, Pak, berapa Pak kalau andaikan buat lagu gitu? Kita kan udah berteman juga sama dia, cuman sekarang udah putus komunikasi karena kemarin handphone aku hilang gitu. Jadi aku telepon bapak tersebut kan, dia minta budgetnya ya dirahasiain lah ya. Besar mungkin ya. Besar. Bisa Lumayan. dapat mobil. Ya, jadi aku gini, Ir, wajar dong Ir, dia juga dari Ya, karya seni itu. yang aku tahu setiap lagu dia yang dibawain Maggie J, mana ada yang nggak naik semua loh. Yang dibawa Maggie, kalau nggak salah ciptaan dia, coba aja lihat nanti Erik LB. Nah, itu lagu-lagu Caca Handika yang kayak Cincin Putih, Air Mata Bawang kan naik semua. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi kemarin aku tanya, terus kalau musiknya dari siapa? Pokoknya sampai mixing kata dia. Oh, sampai selesai. Iya, satu lagu, yaitu angkanya, waduh, mendengarnya itu aja udah gimana gitu. Di bawah 100 atau di atas 100. Kita kan mau tahu juga kan, penasaran Iya. mana tahu nanti. Ya sorry ya, mungkin ini kan ini publik ya. Publik. Ya mungkin kalau Pak Erik LB tahu, ya itu kan cuman ini aja. Apa yang pokoknya yang kita ketahui bahwa lagu-lagu dia itu memang layak, memang harganya cocok. Aku juga saat ditawarin, dia yang nawarin. Udah Gung, aku udah siapin lagunya ini. Udah disiapin, dia disiapin sama aku kan. Udah Gung, kalau kamu mau, kamu aja deh yang bawain katanya. Jadi aku bilang, iya Pak, nantilah, mikir-mikir dulu kan gitu kan. Kan nggak segampang itu, kita harus, nggak mungkin kita cari produser. Iya. Sementara kalau
kalau saat untuk masa-masa sekarang ini kalau mencari produser tuh sulit loh. Yang pertama kita harus kan kalau andaikan produser itu memproduserin seorang penyanyi, dia itu kan harus melihat dulu arahnya kemana. Kalau ke VCD kan sekarang nggak jalan kan. Iya. Jadi orang rata-rata paling ke YouTube. Jadi aku rasa dari segi apa ya keuntungannya kalau untuk produser sendiri kan nggak ini gitu. Jadi aku mikir dengan tawaran Bapak Erik LB ke aku lagu tersebut, aku mikir aduh gimana ya gitu. Jadi akhirnya karena aku ngefan ya, jadi karena aku mikir waktu itu kan aduh daripada aku harus bayar-bayar karya cipta lagi ya. Jadi karena aku bilang tadi aku ngefans tuh sama lagu Bungong Jempa. Dari mulai kelas 2 SD itu kan lagu udah lama banget, Nonem itu ya penciptanya ya. Kalau nggak salah, iya benar ya. Nggak tahu. Iya penciptanya Nonem. Masalah juga pencipta. Lagu Bungong Jempa. Anggap aja itu. Ya. Jadi kan aku udah mikir ini, aduh, aku ambil lah, aku recycle ulang dalam bentuk versi aku sendiri dan musik aku sendiri itu itulah ada judulnya yang Bungong Jempa ya. Bungong Jempa dengan caraku sendiri gitu. Dan satu lagi ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Jadi itulah perjalanan sekelumit bagaimana aku Berkarya. ya berkarya, mencipta lagu dan ya berjuang untuk album aku gitu. Jadi Ya. besok bisa minta tolong ciptakan lagu juga nih. Ciptain lagu. Dia ada pengalaman kawan. Wow. Gimana apa kata jadi? Pengalaman kawan. Itu bisa aja. Tapi aku jujur ya. Aku kalau cipta lagu itu gini. Aku kalau Enggak. cipta lagu itu yang penting kita connect dengan pemain musiknya. Nah, Lagu itu sebenarnya paling gampang loh nyipta lagu. Kita ngobrol aja. Kita bisa jadi lagu kan? Iya bisa jadi lagu. Setelah kita cipta kawan, nanti kita undang mantannya ke sini. Jadi ya itu. Dan tahu kan lagu apa? Siapa tuh Jeremy Teti? BBM kan jadi lagu juga. Padahal cuman dia ngomong BBM aja. SMS kan? Iya. Banyak lagu SMS. sekarang. Makanya kan kalau menurut aku sih itu pribadi aku. Tapi tergantung orang bisa menerima atau enggak itu wallahu alam. Tapi yang jelas kalau menurut aku cipta lagu itu paling gampang. Tapi kalau aku sendiri sebagai pencipta lagu lebih ya ke genre aku dong, ke dangdut atau slow rock, kayak slow rock Malaysia gitu itu. Tapi kalau pop aku agak kurang kena di hati gitu. Karena bukan genre yang iya, nggak sesuai dengan apa kita gitu, kemampuan kita. Makanya aku bukan nggak suka lagu pop. Ya, tapi aku kalau lagu pop itu milih-milih gitu, nggak Enggak semuanya. Iya, nah kayak gitu. Sama dengan kawan sebelahnya, besok kita tantang lagu dangdut. Kita suruh dia Bisa. lagu dangdut. Yakin, ya aku yakin Nah, pasti bisa. diundang mantannya nanti di konten berikutnya ini bisa dalam dangdut. Emang di ini cerita mantan berarti dia udah punya ini ya? Ada rencana kemarin mantan Ada. kita undang ke sini. Kisah lama kan kayak lagu kisah lama. Iya, berarti Mana tahu bisa balik kan? Kan jangan. ada harapan ya. Enggak. Bahaya. Padahal dia Tio. Ya, kalau memang- tadi dia cerita sama aku loh. Ada. Dia nanya terus Dia bilang apa? Dia bilang tuh apa kata si Anu gitu ya? Oh, dia bilang seperti itu ya? Si Anu inisial A. Ya, Besok kita undang ya. Besok kita undang. Coba nanya. Nah, besok kita undang dia ke sini kan, kita Boleh. colek-colek. Mana tahu bisa jadi lagu kan dari Iya, pengalaman benar, mereka. benar. Mana Nggak tahu apa-apa, bisa nggak viral apa-apa. bersama. Mungkin aku sakit besok. Bray. Mana dia minta sakit sendiri, kita kan sebagai kawan yang baik. Amin itu. Tapi kita kan setidaknya kita doakan yang terbaik. Iya, yang terbaik. Tapi kalau memang dia pernah terluka dengan seorang mantan, dengan masa lalunya dia, kalau andaikan dia tidak mau terjun ke masa lalunya itu lagi, ya mungkin dia kan harus move on. Dia udah mau Mungkin, on. iya kan? Dia mau nikah ntar lagi. Iya. Ya jauh Surabaya.
Surabaya, gimana aku mau pasang tenda? Iya kan itu makanya ini kerja jauh nggak kasih job ke kita kan. Surabaya, beneran. Ya masih perencanaan Mas, mau tahap jumpa keluarga. Tapi nggak apa-apa. Oke guys. Carilah, nggak gini, kamu kalau aneh kan juga pengen apa, cari yang sayang ke orang tuamu aja. Itu pasti, Bang. Ya, kalau menurut aku sih, kalau kita mencari pasangan hidup harus yang bisa masuk. Yang pertama kalau menurut aku, yang bisa masuk ke keluarga kita. Ya, jangan nanti dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Betul, Kalau guys. andaikan dia hanya sayang kepada kita, nggak sayang sama orang tua kita, untuk apa? Ya kan? Karena menikah itu kan menggabungkan dua keluarga tuh. Iya. Dan ada juga kadang kan kebanyakan kita lihat orang yang udah berumah tangga itu apabila udah menikah sampai lupa sama orang tua. Padahal aku rasa kalau jodoh itu kan ketemu sesudah dewasa. Tapi kalau kita kan sama orang tua dari ini loh, Dari lahir. dari lahir kali terus kita nyambung ke dia. Tapi banyak sekarang kan kita lihat apa, begitu udah nikah lupa gitu sama orang tua dengan berbagai macam alasan lah ini dan itu. Tapi ya ini kan hanya sebatas, bukan kita pesan atau gimana, karena kita sebagai manusia juga nggak ada yang sempurna. Ya benar. Jadi kalau menurut aku sih kayak kamu bro, ya kalau memang demikian adanya move on atau memang ada rencana mau ke jenjang pernikahan, ya ada baiknya pilihlah orang yang tepat. Orang yang tepat itu yang pertama, kalau menurut aku sih harus sayang ke orang tua kita dulu. Ya kan, apalagi kita sebagai anak laki-laki, bener kan? Ya, yang kedua bicara taat beribadahnya itu kan kembali ke kamu karena kamu imamnya. Yang seakidah pasti ya. Oke, gitu aja. Karena udah malam juga. Oke. Oke guys, itu dia tadi cerita kita mengenai perjalanan karirnya Bang Agung. Oke. Mulai dari lomba ke lomba, Iya, ke macam-macam, panggung, ya. sampai dia punya album. Tukang cangkol nggak sempat bilang. Nanti di segmen berikutnya Ya, padahal aku ada. pernah- Nggak, segmen berikutnya nanti kita bisa masang tenda gitu. Nggak, padahal kalau ditanya tadi, masalahnya dia nggak nanya. Iya. Kalau ditanya tadi apa-apa aja sih. Nanti Ya. kalau kita tanya kan Hmm. mengambang butuh waktu yang lama Iya, biar iya, di konten-konten benar-benar. berikutnya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau ingin tahu lagu-lagu dari karyanya Bang Agung, jangan Iya. lupa kunjungi channel YouTube-nya di Agung Tenda Channel. Ya, semoga bisa Ah, diterima semoga bisa di diterima. masyarakat dan di hati Anda. Mulai dari lagu-lagu yang ceritanya ada apa kan Duda Keren, Ada Duda Keren, Tak Mungkin, Gadis Kuda Gadis Kuda Lumping. Lumping, Doyan Selingkuh. Mungkin lagu barunya nanti akan menceritakan sang mantan. Tidak kan? Sama Jangan lupa ya, Ini subscribe kembali juga. kembali ke dia juga ya. Iya, kembali ke dia juga. Tapi jangan lupa juga selalu subscribe, selalu tonton channel YouTube aku Marta Srirwanto, dan jangan lupa yang lainnya subscribe-nya, Iya. share, like, and comment guys, share ke teman-temannya, keluarga dan semua segala macam yang ada, tetangga semua tuh guys. Jadi sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan? Andaikan komennya positif, kita jawab dengan positif. Tapi kalau iya. komennya yang aneh-aneh, blokir. Blokir. Jadi Iya sebelum dong, bener kan? sebelum kita tutup ada Aku, nggak? aku juga seperti itu. Ada sebagian. Ya komen apa Kita kita nggak tahu blokir. kan, kepala sama hitam. Jadi ada yang komen seperti itu, tinggal blok. Tinggal blok udah buang campak gitu Gitu kan. aja, ya. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak pesan yang mau disampaikan sedikit untuk penonton kita channel YouTube ini? Mana tahu bagi generasi muda yang ingin berkarya sebagai seorang penyanyi itu atau apa itu, ada nggak pesan? Ya kalau apa ya? kalau kita sih untuk berpesan, kita belum dikatakan senior ya, Ya. dalam hal itu. Cuman setidaknya kalau bagi aku nggak terlalu apa bro, apa kalau dalam bidang ini ya tarik suara ada tadi ya. suaranya ya. Ya kalau memang ada hobi dan bakat, ya jangan pernah kita malu untuk maju. Ya. Ya jangan pernah apa, dan pantang mundur selagi kita punya bakat, ikutin aja. Tapi jangan ini juga, jangan dipaksain bagaimana gitu. Tapi cari peluang-peluang. Di mana ada contoh, ada perlombaan, asah. Andai kan contoh kayak aku tadi gagal gitu, asah lagi, diasah lagi. Ada perlombaan, jangan kita ragu untuk apa. Ya buang aja sih rasa malu atau apa gitu. Aku rasa itu sih untuk menempa diri kita bagaimana biar lebih yakin lagi menyampaikan syair ke semua orang gitu. Yang penting proses ya. Jangan Iya. jangan mudah pantang menyerah. Ingat nih tantangan buat Yudi lagu dangdut.
dan menyerah, kata Bang Agung. Oke guys, demikian dulu konten segmen kita pada hari ini. Jika ada, kita hanya sifatnya menghibur. Jika ada sumber daya. Jika ada, bukannya sumber Jika, daya. gitu aja, jika ada sumber daya, boleh kan numpang mandi ya kan. Jika ada umur panjang kita jumpa lagi kan. Bila perlu nanti kita kapan rekening kirim. Oke guys. Enggak gitu, Kak. Sebenarnya salah tadi ya kan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau sekarang kita kan udah ada 3 orang nih, ya kan? Iya. Ya kalau besok pasti orangnya kan ganti lagi. Iya. Ya, kan? Oke. Itu deh guys. Jika ada kesalahan kata kita, Mohon maaf ya, berbicara kita manusia mungkin biasa. ada yang apa, kita mohon maaf karena kita sifatnya mau menghibur. Iya. Oke. Dan saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesilapan. Saya bukan manusia yang sempurna, dan setidaknya saya hanya punya hati. Oke, dah. Kalau Jangan- nanti mati. Enggak, punya hati tuh gini, punya hati tuh gini. Kita kan setiap ada orang yang berbuat sesuatu yang mungkin gak enak di hati kita, kita selalu memaafkan. Oke, Itu hati kita yang mantap. bicara. Oke guys, itu dia guys, saya Mata Sriwanto dan rekan saya Yudi. dan Agung. sahabat YouTube kita, Ya, oke, Bang thank you. Agung. Tapi jangan lupa subscribe selalu, tonton selalu channel TikToknya YouTube juga Agung. dong, TikToknya TikToknya juga. juga, TikTok Bang Agung, Ada. apa namanya Bang Agung? Kalau TikTok aku Agung Tenda TikTok. Agung Tenda TikTok dan Gampang. channelnya Agung Tenda Channel. Jangan lupa. Iya, iya. Yang ingin tahu lagu-lagu karya Bang Agung tuh Oke. bisa diapa. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudi. Bye bye.